Apakah Nabi Isa alaihissalam kelak akan menikah di akhir zaman? Keyakinan kaum muslim akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman bukanlah perkara yang diperdebatkan, lantaran telah banyak dalil yang menerangkannya. Lantas, apa yang akan Nabi Isa alaihissalam lakukan saat kedatangannya kembali? Apakah ia akan menikah nanti? Mansur Abdul Hakim dalam buku Kiamat, Tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi, menyebutkan terdapat sejumlah ayat Al-Quran mengenai kemunculan Nabi Isa alaihissalam menjelang kiamat. Seperti kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Selain itu, Nabi SAW juga banyak menguraikan kedatangan Nabi Isa alaihissalam dalam hadis sahih serta mutawatir yang akan disebutkan pada penjelasan ini. Apa yang akan dilakukan Nabi Isa alaihissalam saat turun ke bumi? Dalam buku Tanda-tanda Kiamat, Tanda-tanda Besar oleh Mahir Ahmad As-Sufi, dijelaskan ada banyak hal yang diemban Nabi Isa alaihissalam pada kedatangannya nanti di akhir zaman. Namun, tugasnya yang paling utama adalah menegakkan kembali ajaran dan meluruskan akidah Islam, serta menghapus semua syariat terdahulu sebelum datangnya keyakinan yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, Nabi Isa alaihissalam akan menyeru kembali kaum Yahudi dan Nasrani yang telah mengikuti ajaran menyimpang untuk kembali kepada Islam. Hal tersebut lantaran kiamat dan kehancuran dunia yang sudah sangat dekat, dan agar seluruh umat manusia mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam, yang satu-satunya merupakan agama kebenaran. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal seperti yang dijelaskan dalam riwayat dari An-Nawas bin Sam'an bahwa Rasulullah SAW bersabda, dalam situasi seperti itu, Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup za'faran sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati, dan napasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Babylon. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Nabi Isa alaihissalam juga akan melaksanakan tugas lain seperti yang diterangkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak seorang pun menerimanya, karena tidak ada lagi yang miskin, sampai-sampai satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah Nabi Isa alaihissalam kelak akan menikah? Mengutip buku Saatnya Anda Tahu Siapa Nabi Isa oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarah As-Sunnah mengatakan, kita harus percaya bahwa kelak Isa putra Maryam akan turun ke dunia. Ia juga akan membunuh Dajjal, menikah, sholat di belakang imam dari keluarga Muhammad SAW, dan akan meninggal dunia. Lalu jenazahnya dikuburkan oleh orang-orang muslim. Namun, Mahir Ahmad As-Sufi dalam buku Tanda-tanda Kiamat, Tanda-tanda Besar mengemukakan bila pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan menikah nanti di akhir zaman adalah anggapan lemah. Keterangan yang menyebutkan demikian ada dalam kitab Al-Muntazam karya Ibnu Jauzi, di mana Ibnu Jauzi menyebutkan riwayat yang marfu tanpa diketahui perawi dan sanadnya, yakni dari Abdullah bin Umar yang marfu. Berikut hadisnya.
Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Isa putra Maryam akan turun ke muka bumi, kemudian dia menikah dan memiliki anak. Dia menetap selama 5 atau 40 tahun. Setelah itu, dia meninggal dan dikubur di dekat makamku. Aku dan Isa putra Maryam akan bangkit dari satu makam di antara makam Abu Bakar dan Umar. Sementara Imam Al-Qurtubi menyandarkan riwayat ini kepada Abu Hafs Al-Minashi, dan ini pun dianggap dhaif atau lemah. Lebih lanjut, Mahir Ahmad Asy-Syufi berpandangan bahwa pernikahan Nabi Isa alaihissalam kelak di akhir zaman tidak bisa ditemukan dalam hadis sahih, sehingga hadis lemah tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel ini.